Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Bikin berkeringat dan merinding. Terdengar kabar Nova Arianto dukung kembalinya Shin Tae-yong. Era Patrick Kluivert dinilai singkirkan pemain muda. Kabar menarik tengah berhembus di balik layar sepak bola nasional. Nama Nova Arianto, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, disebut-sebut mulai menyuarakan dukungannya terhadap wacana pemanggilan kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Isu ini muncul di tengah kritik yang mengarah ke pelatih baru Patrick Kluivert yang dinilai mulai mengabaikan peran pemain muda lokal yang sebelumnya menjadi tulang punggung era Shin Tae-yong. Meski belum ada pernyataan resmi dari Nova Arianto, sinyal-sinyal dukungan terhadap mantan atasannya terlihat jelas dari beberapa unggahan di media sosial serta pernyataannya di sejumlah wawancara. Hubungan emosional antara keduanya memang tak bisa dipungkiri. Sejak pengunduran diri Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia, Nova kerap menyampaikan rasa terima kasih dan hormat atas kerja keras sang pelatih asal Korea Selatan itu selama lebih dari 4 tahun membesut skuad Garuda. Pesan perpisahan Nova kepada Shin bahkan menyentuh banyak pihak. Terima kasih sebesar-besarnya, Coach, karena telah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia. Semoga semua kebaikan dibalas Tuhan dan semoga Coach sukses dimanapun berada, tulis Nova melalui akun Instagram resminya beberapa waktu lalu. Shin pun membalas dengan ucapan yang tak kalah emosional. Ia menitipkan pesan agar Nova, transformasi mengejutkan Casemiro dari daftar jual jadi andalan MU lagi. Manchester Casemiro mencuri perhatian di pramusim Manchester United bukan karena gol spektakuler atau tackle keras, tapi karena transformasi fisiknya yang drastis. Setelah sempat disisihkan dan masuk daftar jual musim lalu, kini gelandang asal Brasil itu tampil lebih ramping, lebih bugar, dan yang terpenting lebih siap untuk kembali jadi bagian penting di skuad Setan Merah. Semua ini tak lepas dari kritik tajam Sir Jim Ratcliffe yang menyoroti gaji tinggi Casemiro di tengah performa yang dianggap menurun. Namun alih-alih menyerah, Casemiro memilih untuk bekerja keras secara diam-diam. Dan hasilnya terlihat jelas di lapangan. Di laga pramusim Liga Eropa, Casemiro tampil mengesankan mencetak gol dan bahkan mencatat jarak lari terjauh saat MU menang 3-0 atas Athletic Bilbao. Di bawah pelatih baru Ruben Amorim, ia mendapat peran yang lebih terlindungi dalam formasi 3-4-2-1 memungkinkan Casemiro fokus pada kekuatannya menjaga stabilitas lini belakang. Tak mengherankan bila transformasi ini disambut positif. Di Carrington dan bahkan sejak masih di Real Madrid, Casemiro dikenal sebagai pemain yang disiplin dan selalu datang paling pagi untuk latihan. Kini setelah sempat dianggap habis, ia membungkam semua kritik termasuk dari Jamie Carragher yang sempat menyarankannya pensiun. Casemiro justru membuktikan bahwa ia masih layak dipertahankan hingga 2026. Terus menjaga semangat pemain lokal dan tetap berjuang membawa Indonesia ke Piala Dunia. Komunikasi intens seperti ini menandakan bahwa keduanya masih menjalin hubungan baik, bahkan seolah menyimpan kemungkinan reuni di masa depan. Spekulasi pun bermunculan. Banyak yang menafsirkan sikap Nova bukan sekadar penghormatan pribadi, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap kondisi terkini Timnas Indonesia. Terutama setelah Kluivert dinilai melakukan perubahan besar dalam pendekatannya terhadap pemilihan pemain. Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah syarat wajib menit bermain reguler di klub untuk masuk Timnas. Hal ini otomatis menyisihkan sejumlah pemain muda yang selama ini menjadi tumpuan dalam regenerasi tim meski mereka punya potensi besar. Dalam beberapa pertandingan uji coba terakhir, terlihat bahwa komposisi Timnas mengalami perubahan mencolok. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, hingga Pratama Arhan tidak lagi menjadi pilihan utama. Sebaliknya, Kluivert lebih mengandalkan. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Artem Dovbyk dari AS Roma. Arsenal tengah berburu penyerang murni yang tak hanya tajam, tapi juga punya kekuatan fisik dan mampu mencetak gol ketika tim sedang kehabisan ide. Dan mungkin tanpa banyak sorotan, Artem Dovbyk bisa jadi jawaban yang selama ini dicari.
Striker milik AS Roma sekaligus andalan timnas Ukraina ini tampil luar biasa sepanjang musim 2024/25 di Serie A. Ia membukukan 18 gol dan 6 assist dengan rata-rata 2,6 tembakan per laga serta mencatatkan ketertinggi di tim 16-9. Finisher ulung di kotak penalti, Dovbyk juga memiliki keunggulan fisik berkat posturnya setinggi 1,89 meter yang membuatnya dominan di udara terbukti lewat 64% kemenangan duel udara per laga. Tak hanya moncer di level klub, ketajamannya terbawa hingga ke panggung internasional. Di Euro 2024, Dovbyk mencetak 3 gol dari 5 laga dengan 67% akurasi tembakan, sebuah catatan yang menunjukkan betapa tajamnya insting golnya di turnamen besar. Dan yang menarik, gaya main Dovbyk sangat berbeda dari striker-striker Arsenal saat ini. Dovbyk menawarkan gaya oportunis, kuat secara fisik, dan sangat haus gol. Jika The Gunners ingin punya plan B yang benar-benar bisa jadi pembeda di laga-laga sulit, merekrut Dovbyk adalah langkah cerdas sebelum klub besar lain lebih dulu bergerak. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Dovbyk bisa menjadi pembeda yang Arsenal butuhkan di lini depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kan pemain-pemain dengan jam terbang tinggi di liga luar negeri, meski tak semuanya menunjukkan performa maksimal di atas lapangan. Hal ini jelas kontras dengan pendekatan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal berani memainkan pemain muda dan memberikan panggung kepada mereka sejak usia dini. Strateginya terbukti membuahkan hasil Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, dan performa timnas di Piala Asia juga mendapatkan pujian internasional. Gaya bermain yang mengedepankan determinasi, kecepatan, dan kedisiplinan ala Shin dianggap sesuai dengan karakter pemain Indonesia yang cenderung agresif dan cepat. Sementara Kluivert membawa filosofi sepak bola Eropa yang lebih mengandalkan penguasaan bola dan build-up pelan dari lini belakang. Namun pendekatan ini memunculkan risiko besar karena tidak semua pemain Indonesia terbiasa bermain dalam skema seperti itu. Dampaknya terlihat dari hasil minor yang diraih timnas Indonesia dalam beberapa laga uji coba terakhir, termasuk kekalahan telak dari tim besar seperti Australia. Muncul pula kekhawatiran bahwa era Kluivert justru mempersempit peluang pemain muda untuk berkembang di level tertinggi. Apalagi dalam beberapa sesi latihan disebutkan bahwa pelatih asal Belanda itu lebih memprioritaskan komunikasi dengan pelatih fisik dan staf kepelatihan klub untuk menilai kesiapan pemain. Hal ini mengurangi ruang bagi pemain yang berpotensi tetapi belum mendapatkan kesempatan maksimal di klubnya seperti para pemain muda lokal. Dalam konteks inilah suara-suara yang mendukung Shin Tae-yong kembali mulai terdengar. Bukan hanya dari kalangan supporter yang merindukan gaya bermain agresif dan disiplin, tetapi juga dari tokoh-tokoh seperti Nova Arianto yang memiliki kedekatan langsung dengan Shin dan pernah menjadi bagian dari kesuksesannya. Walau belum terang-terangan menyatakan dukungannya, publik menangkap sinyal yang cukup kuat dari Nova. Belum diketahui apakah PSSI akan mempertimbangkan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong. Mengingat kontraknya sudah resmi berakhir dan saat ini federasi tampaknya masih memberi waktu bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kemampuannya. Namun tekanan dari publik dan ekspektasi yang tinggi terhadap prestasi timnas Indonesia bisa menjadi faktor yang menentukan arah kebijakan ke depan. Shin sendiri diketahui masih memiliki hubungan baik dengan beberapa petinggi PSSI dan sejumlah pemain timnas. Ia pun belum mengambil pekerjaan baru secara resmi yang menambah spekulasi bahwa peluangnya kembali masih terbuka jika situasi di timnas tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam waktu dekat. Jika benar Nova Arianto kini menjadi salah satu yang mendorong kembalinya Shin Tae-yong, maka hal ini bisa menjadi sinyal awal dari dinamika baru di balik layar kepelatihan timnas. Di tengah situasi yang belum stabil dan banyaknya suara pro kontra atas kepemimpinan Kluivert, isu ini jelas menarik untuk terus dipantau. Apakah benar era Shin Tae-yong akan kembali membuka lembaran baru? Atau Kluivert mampu membungkam keraguan dengan prestasi nyata? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun yang pasti suara Nova Arianto kini menjadi perhatian serius publik sepak bola nasional.
Jelang laga perdana persiapan fix tanpa pemain abroad, inilah 23 pemain timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. PSSI telah merilis daftar pemain yang tampil di ajang ASEAN Cup U23 2025. Daftar ini diumumkan di akun resmi Timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 14 Juli 2025. Sebagai informasi, ajang ini bakal digelar pada 15 hingga 29 Juli di Jakarta dan Bekasi. Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Skuad Garuda Muda bakal diasuh oleh Gerald Vandenburg. Petualangan perdana Timnas U23 Indonesia diawali pada Selasa dalam kurung 15 Juli 2025 saat menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gerald Vandenburg praktis tidak mengandalkan pemain abroad dalam daftar skuad